Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Jadi kalau kita korelasikan di Indonesia ini gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Jadi ini perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Bahkan Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai dalam konstitusi negara itu ditulis, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Ini konstitusi negara. Tapi dalam ayat itu Allah ingatkan fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa kira-kira pengingkaran yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Potret Indonesia kekinian yang paling prinsip yaitu agama dipinggirkan. Ini yang paling prinsip. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya dari tauhid mau diganti syirik. Ini masalah prinsip. Kalau kita timbang menurut Al-Quran wa Sunnah. Jadi benar dalam ayat itu fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fadaqa libasal ju' wal khauf. Otomatis ketika dia ingkar akan nikmat-nikmat Allah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, apa kira-kira konsekuensinya? Allah jadikan penduduk negeri ini pakaian kemiskinan. Coba kalau kita potret Indonesia kekinian dalam tataran empiris, Indonesia sekarang sudah masuk ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Bahkan Indonesia masuk 10 besar dunia, negara penghutang terbesar dunia. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 ini benar-benar sudah menjadi sebuah fakta. Wal khauf, tidak hanya pakaian kemiskinan tapi juga ketakutan.
rakyatnya gelisah, ketakutan, tidak merasa tenang. Bima kanu yasnaun, akibat daripada apa yang mereka perbuat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nahl ayat 112 ini bisa kita jadikan sebagai cambuk ketika kita melihat Indonesia kekinian. Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, ini mudorotnya lebih besar. Ketika saat cengkeraman Amerika, sumber daya alam dikuras, sementara dalam masalah agama masih tidak separah sekarang. Kalau sekarang ini langsung konsekuensinya, ketika Indonesia berkiblat ke Cina, agama harus dipinggirkan, disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu konsekuensi ketika Indonesia menerima bantuan hutang dari Cina. Belum lagi apa yang disampaikan oleh wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020, berarti sekarang ini target sudah harus 10 juta. Sementara Duta Besar Cina untuk Indonesia itu menyampaikan di depan wartawan, jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahunnya. 2020 genap 10 juta. Dan itu mereka memang di permukaan ngakunya buruh, tapi itu mayoritas tentara merah. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu. Inilah konsekuensinya. Bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, wajib Indonesia sebagaimana terungkap dalam nota diplomatik kode referensi Beijing 1448, jadi Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Jadi ini kebalikan dari Turki. Kalau Turki dari sekuler ke Islami, Indonesia dari Islami ke sekuler. Ini yang terjadi. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Ketika pemerintah mengangkat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, langsung di publik menegaskan agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang agama itu musuh terbesar negara. Dan itu terasa sekali. Sangat terasa sekali.